seperti itu. Kemarin kami dapat tawaran dari Global Cash, tapi sampai sekarang masih belum. Nah, ini tantangan bagi kita semua untuk memajukan ke depannya. Kebetulan di sini ada Kabar Diklit. Ini lumayan berat, tetapi ini sangat memudahkan bagi kita. Kemudian setelah disebutin acara secara resmi oleh Wakil Direktur Bidang Umum SDM dan Pendidikan, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan atas kehadiran teman-teman baik secara offline ataupun online pada pagi hari ini. Jadi sama, komprehensif semuanya. Dan 4 diagnosis terbanyak rujukan yang hipertensi dan butuh seperti kehamilan dengan benyut, jantung atau autoimun bawaan. Kasus preeklamsia dia mengalami restriksi. Tidak ada tensinya menurun fisiologis. Tensinya segitu malah makin naik seiring usia kami. Apa itu penyebabnya? Ya karena memang preeklamsia seputar dengan endotel, pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya mengecil, ibarat jalan tolnya menyempit, otomatis aliran darahnya juga tidak lancar dan jantung akan lebih ekstra memompa sehingga hipertensi terjadi. Nah, bila tensi tidak turun di trimester awal, ini merupakan gejala red flag-nya. Jadi kita harus masukkan pasien ini di kategori perlu pemantauan. Berarti jika kita menemukan udun kakinya, walaupun dia tensinya normal, kita kombinasikan, ceklah protein urinnya ya. Jangan hanya udem tensi, cek protein urin. Dan di SKTP protein urin sudah tidak susah dengan laku masukkan ke tabel reaksi, laku pembakaran. Malah di SKTP malah ada stick untuk melihat protein urin di urin. Untuk memperbaiki hasil dari registrasi neonatus. Nah, sebenarnya registrasi neonatus itu tidak begitu banyak membantu, ya, yang kita bantu pasien atau neonatus. Karena di mana 85% bayi yang lahir itu langsung bisa beradaptasi. Hanya sekitar 15% yang tidak bisa beradaptasi. Nah, yang 15% inilah yang kita bantu untuk dia bisa beradaptasi dengan dunia luar sesudah dia berada di luar. Nah, Terima kasih dokter. Baik, mungkin sudah disampaikan satu kedua materi sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan dengan materi yang sangat pentingnya untuk penanganan tata laksana kegawat daruratan di obstetrik kita. Seperti kita lakukan observasi dalam 24 jam pertama. Kemudian dari 24 jam itu yang paling sering menyebabkan kematian itu adalah perdarahan yang postpartum. Itu waktunya bisa menyebabkan kematian dalam 2 jam. Jadi kalau tidak diidentifikasi dan tidak ditata laksana dengan tepat dan cepat, dalam 2 jam saja perdarahan postpartum itu sudah bisa menyebabkan kematian. Trauma, tisu, dan juga trombin. Nah, kenapa tonus itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan? Karena ternyata tonus itu menyumbang sampai 70% penyebab perdarahan postpartum. Jadi